supervisi akademik yang terdiri dari saya sendiri, Julerni, dari TK Bakti Putra Mojoagung sebagai observer. Saya Siti Aisyah dari SD Negeri Ngemplak Kidul 01 sebagai coach. Dan saya Yani Arianti dari SD Negeri Ngemplak Kidul 01 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yeni siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Yeni. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching pada siang hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur peta apa belum? Terus bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga ya Bu Yeni, dalam coaching nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu Yeni, saya akan menanyakan kepada ibu, apakah kompetensi yang akan ibu kembangkan dalam coaching pada siang hari ini? Baik Bu Ju, terima kasih. Dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan tiga kompetensi saya ya Bu ya. Ada kehadiran penuh atau present, kemudian menyimak atau mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana ya yang ingin ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching pada siang hari ini? Secara spesifik itu saya ingin mengembangkan kompetensi ketika saya menyimak coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari diri kita. Yang terakhir yang ya, kira-kira indikator yang bagaimana ya yang ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching saya nanti dengan coach saya berharap coach nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi secara mandiri dengan menemukan ide-ide kreatifnya, lalu ditentukan langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan ide-ide. Ya Bu Yeni, demikian dulu ya Bu Yeni pertanyaan dalam pra-observasi pada siang hari ini. Silakan Bu Yeni melakukan observasi kepada coaching. Ya, terima kasih Bu Ju. Baiklah. Bu Yeni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah Bu Yeni hari ini adalah keluar? Ada dulu sekitar jam 12 suasana saya adalah keluar. Ada apa ya guys? Ya, saya akan sedikit bercerita lah, meminta solusi kepada Bu Yeni. Oh gitu. Iya, bisa. Nanti kita bisa ketemu ya Bu di kelas saya tadi enggak? Oh, iya. Makasih Bu Yeni ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ais. Maaf langsung duduk Bu Yeni. Iya. Apakah Bu Yeni sudah bisa saya ajak bincang-bincang hari ini? Insya Allah sudah bisa. Kebetulan murid saya sudah pada pulang Bu. Ada apa ini ya Bu Ais? Kok sepertinya ada yang banyak dipikirkan, kok seperti galau itu loh. Begini Bu Yeni, ya kalau dikatakan galau ya tetap galau. Soalnya begini, Bu Yeni kan tahu ya, murid kelas 4 itu anak-anaknya itu super aktif Bu. Kalau masalah saya yang saya hadapi itu berkaitan dengan pembelajaran itu di kelas saya, seperti itu Bu. Jadi Bu Ais itu lagi galau ya ini ya ceritanya ya. Galau dengan pembelajarannya Bu Ais, di mana anak-anak ketika pembelajaran itu aktif, tidak bisa
bisa diam seperti itu nih Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Ais inginkan setelah kita nanti ngobrol sana seperti ini berbicara mengenai pembelajaran dari anak? Iya, begini Bu, saya itu galau karena murid-murid saya itu masih belum bisa melaksanakan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah disampaikan Bu. Sehingga proses pembelajaran itu masih menjadi kurang lancar Bu ini. Saya itu menginginkan murid-murid saya itu bisa melaksanakannya proses pembelajaran itu dengan suasana kelas yang nyaman, yang kondusif, dengan meyakini keyakinan kelas dan kesepakatan belajar yang sudah disepakati. Sehingga tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai dan murid-murid saya juga terpenuhi kebutuhannya. Ya, jadi murid-murid Bu Ais itu belum bisa melaksanakan keyakinan kelas dan kesepakatan belajar selama proses pembelajaran itu. Iya betul Bu, itu yang membuat saya galau selama ini. Baiklah Bu Ais, apa yang selama ini itu Bu Ais rasakan setelah melaksanakan pembelajaran sehari-hari di kelas Bu Ais? Yang saya rasakan itu saya mengajar biasa saja Bu. Saya mengajar dengan metode ceramah. Murid-murid membuka buku pelajaran sebagai sumber belajar. Saya menjelaskan materi dari buku sumber belajar itu. Kemudian setelah itu saya memberikan tugas untuk dikerjakan. Tetapi terkadang itu saya juga meninggalkan kelas Bu untuk keperluan tertentu Bu. Sehingga saya tidak bisa mendampingi murid-murid saya itu selama proses belajar mengajar. Setelah itu rekan guru ada yang bercerita kalau murid-murid kelas 4 itu ramai ketika tidak ada gurunya. Seperti itu ya ceritanya Bu. Jadi apa yang disampaikan Bu Ais itu memang ini ya membuat Bu Ais tidak ilusa ya. Iya. Apa yang telah dirasakan Bu Ais selama mengajar tersebut? Apa yang sebenarnya membuat murid-murid Bu Ais itu lupa dengan keyakinan kelas dan kesepakatan belajar yang sudah disepakati bersama dengan Bu Ais ya, sehingga kondisi kelas Bu Ais itu menjadi tidak kondusif dan ramai. Dari apa yang sudah saya sampaikan mengenai pembelajaran dan murid-murid saya tadi, kemungkinan murid-murid itu kurang meyakini kelas dan kesepakatan belajar karena seringnya saya meninggalkan kelas karena beberapa urusan ya Bu. Sehingga mereka itu beranggapan bahwa guru kurang memperhatikan mereka. Lalu mereka juga saya bisa saja protes dengan membuat suasana kelas itu ramai dan tidak kondusif. Karena saya mengajar mereka biasa-biasa saja tanpa variasi kali ya, mungkin kali seperti itu ya Bu. Betul sekali Bu Ais. Memang murid-murid itu membutuhkan perhatian gurunya. Jadi murid-murid Bu Ais juga ingin kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi. Selanjutnya setelah Bu Ais mengetahui penyebab mereka itu ramai di dalam kelas, proses pembelajaran itu kondusif, apa yang ingin Bu Ais lakukan terkait permasalahan pembelajaran dan murid-murid Bu Ais tersebut? Begini ya Bu ya, kalau saya itu mempunyai ide bagaimana kalau saya berusaha untuk selalu mendampingi murid-murid dalam proses belajar mengajar dari kegiatan awal sampai akhir. Saya akan membuat RPP yang memuat langkah-langkah pembelajaran secara runtut. Kemudian saya juga akan mencari cara-cara melaksanakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Itu bisa saya cari dari YouTube. Kemudian nanti saya bisa mengadopsi ke kelas saya. Siapa tahu anak-anak itu menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih dia itu tidak bosan. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Ais. Dengan dampingan Bu Ais, murid-murid itu bisa merasa diperhatikan Bu oleh gurunya. Dan dengan pembelajaran yang menarik, itu bisa memotivasi murid-murid Bu Ais untuk belajar ya Bu. Ide yang bagus tersebut mau direalisasikan kapan Bu Ais? Ya kalau bisa mulai besok lusa Bu.
nanti saya akan browsing-browsing dulu, melihat-melihat di YouTube, kemudian guru-guru yang melaksanakan pembelajaran secara menarik di kelasnya, Bu. Kemudian besok saya mencoba membuat RPP yang sistematis, lengkap dengan media-media pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran. Kemudian yang saya pakai juga nanti yang lebih menarik lagi. Kemudian saya akan mempraktikkan. Lalu untuk melaksanakan rencana tersebut pastinya kan Bu Ais perlu bimbingan, ya kan? Iya, Bu. Nah, nanti siapa Bu yang akan membantu Bu Ais untuk menyiapkan semua itu? Di sini kan ada calon guru penggerak ya Bu, itu Bu Retno. Itu saya dengar itu sudah melaksanakan calon guru penggerak, sudah mengikuti ya program guru penggerak. Saya yakin pasti beliau itu punya banyak sekali referensi pembelajaran yang menarik dan bisa juga diajak sharing, Bu. Wah, hebat Bu Ais. Keputusan yang sangat tepat. Saya salut nih. Nah, Bu Ais mendapat banyak ilmu nanti ya dari Bu Retno terkait pembelajaran yang menarik. Iya Bu, betul sekali. Bu Retno juga bisa berbagi ilmunya kepada saya nanti supaya saya bisa menjadi seperti Bu Retno. Wah, hebat. Baiklah Bu Ais, setelah kita ngobrol sampai siang hari ini, apa yang kesimpulan Bu Ais terkait pembicaraan kita ini? Yang saya dapat simpulkan itu setelah kita mengobrol ternyata banyak sekali ya Bu manfaatnya ya Bu ya. Kegalauan saya itu sudah banyak yang berkurang. Kemudian saya juga mendapat solusi dari pemecahan masalah pembelajaran saya selama ini. Saya harus lebih memperhatikan murid-murid saya dengan mendampingi mereka selama ini. Kemudian menuntun mereka dalam proses pembelajaran. Tidak hanya saya juga ya yang harus membuat proses pembelajaran menjadi luar biasa dan menarik bagi murid-murid saya. Nah, tepat sekali Bu Ais. Bu Ais sudah mampu memecah kegalauan Bu Ais selama ini ya, yang dipikirkan sampai beberapa hari bahkan berbulan-bulan ya Bu Ais. Iya Bu. Baiklah Bu Ais, ada lagi yang akan disampaikan dalam pembicaraan kita kali ini? Saya rasa sudah cukup Bu Yeni. Saya sudah sangat senang sekali ngobrol dengan Bu Yeni siang hari ini. Saya menjadi lebih tenang karena sudah menemukan jalan keluar dari kebuntutan pikiran saya, Bu. Baik Bu Ais, karena waktu itu sudah semakin sore ya, tentu saja Bu Ais pasti masih banyak pekerjaan rumah, anak-anak sudah menunggu di rumah. Kita bisa akhiri dulu aktivitas yang hari ini. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Saya ingin tahu perkembangan dari implementasi pembelajaran. Oke Bu Yeni juga pasti sudah ingin segera pulang ke rumah ya. Terima kasih banyak Bu Yeni sudah bersedia meluangkan waktunya menjadi teman ngobrol saya hari ini. Sampai jumpa Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Julani. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ais ya Bu ya? Iya Bu, alhamdulillah plong rasanya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan pertanyaan kepada Bu Yeni dalam pasca observasi coaching pada siang hari ini. Yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi ketika saya coaching itu, saya berusaha untuk menerapkan alur cerita ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan dari coaching saya, tujuannya melakukan coaching apa, kemudian mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi diri coaching mengenai masalah-masalahnya, lalu ide-idenya, kemudian menanyakan rencananya daripada coaching untuk mengimplementasikan apa yang sudah ya ide yang sudah muncul dari dalam dirinya dan tanggung jawab dari si coaching untuk melaksanakan dari rencana tersebut.
Oke Bu Yeni. Menurut saya sebagai observer dalam proses coaching dengan Bu Ais tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Yeni juga sudah berusaha menggali permasalahan kepada Bu Ais dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ais sehingga Bu Ais bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan dan juga pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup Bu Yeni, kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bu Yeni lakukan dengan Bu Ais? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu saya berusaha untuk lebih memahami lagi alur Tirta, kemudian prinsip-prinsip coaching ketika nanti saya melakukan proses coaching lagi. Dan itu ya Bu Yeni ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Yeni ya. Demikian observasi pada siang hari ini. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.